Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Safi'i, panggilan saya Temon. Saya lahiran tahun 1987. Saya lahir di Dusun 9, Desa Pangkalan Lenang, Kecamatan Kuali Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kotanya Medan. Saya dilahirkan nama bapak saya Bapak Nakiman, ibu saya Sumini, dan nama Imam Safi itu diberikan oleh ayah angkat saya yang bernama Bapak almarhum Sumati, dan panggilan Temon itu yang memberikan nama panggilan itu adalah kakek saya yang bernama Ahmad Nur Andi, ayah dari ibu saya. Dan sosok mereka inilah foto kedua orang tua saya. Dan ini foto ayah angkat saya. Awal dari YouTube saya adalah kisah tentang perjalanan hidup saya dari mulai menjadi seorang peternak. Saya itu kedua orang tua saya itu orang yang berkecukupan. Ceritanya itu sangat panjang, dan ini ringkasan dari salam perkenalan saya. Saya itu tamatan SMP, tingkat perguruan saya terakhir adalah SMP, yaitu saya sekolah di SMP Budaya, yang kepala sekolahnya almarhum Pak Mustari. Saya sekolah dasar pertama di SD Negeri 11 6907, itu SD Negeri Dusun 9. Saya dari mulai kelas 3 SD sudah memelihara kambing yang jenisnya kambing Jawa, lokal lah, kacang dibilangkan. Sampai saya SMP kelas 2. Di situ saya merasa lelah karena waktu jam sekolahnya itu masuknya jam 2, sekitar jam 1 udah berangkat sekolah. Jadi nggak sempat lagi untuk melepaskan kambing saya. Jadi setelah saya tumbuh dewasa, tepatnya di tahun 2010, bulan 4, tanggal 10, saya itu menikah. Saya mendapat jodoh dari Dusun 1A, anak pertama. Istri saya itu bernama Sartika. Dia itu mengajar TK PAUD Kasih Bunda di Dusun 1B. Inilah foto dia. Dan saya memiliki 3 seorang putri, yaitu anak saya 3, semuanya putri semua, perempuan. Saya tidak mempunyai
anak laki-laki karena Allah memberikan saya tiga bidadari yang sangat cantik. Dari awal saya menikah itu banyak kisah dan perjalanan dari segi kehidupan saya. Saya itu menikah itu belum punya wawasan dulunya, sehingga saya mengalami gagal ekonomi lah dibilangkan, sehingga saya tertimpa hutang piutang mencapai 300-an juta. Di situ saya hampir putus asa. Saya itu sempat mengerjakan yang bukan menjadi sifat saya, yaitu saya sempat karena ketimpa begitu banyak kesulitan memikirkan bagaimana caranya membayar hutang. Saya sempat berpikiran menjadi bagaimana kalau saya itu bandel. Saya baik, saya kurang diperhatikan, jadi kalau saya bandel itu cuma respon dari sanak saudara. Akhirnya saya kerjakan itu bermain judi kartu kurang lebihnya 1 tahun. Setelah itu tidak ada responnya cuma biasa aku anggap. Jadi terakhir aku nyambung yaitu dengan minum minuman keras selama kurang lebih 1,5 tahun, kurang lebihnya segitulah. Jadi dari segi perjalanan itu tidak menimbulkan suatu momen ataupun makna, itu hanya menambah suatu kehancuran. Saya dari situ kalau saya teruskan saya akan semakin hancur dan kasihan istri dan anak-anak saya. Jadi mulai dari situ aku mencari saran di setiap sanak saudaraku, dari mulai abang, terutama ayah, ibu, Pak Le, dari mulai desa saya sampai nyebrang ke Bukit Kapur sana, daerah Pekanbaru. Di sana dari mulai itu kata-katanya semua aku anggap biasalah, karena saya butuh sosok seseorang yang bisa memberikan saya itu suatu motivasi, semangat, bukan hanya kata-kata. Jadi yang diantara semua itu rata-rata nasihatnya, bekerjalah kau keras jika kamu ingin bangkit, rajin-rajinlah kau sholat. Kata-kata seperti itu kuanggap hanya saran-saran biasa. Saya mau yang lebih dari itu. Makanya saya terbang ke Bukit Kapur. Di sana saya berjumpa dengan paman saya dari anaknya adik saya. Nah, di sana saya dapat cocok dengan pola pikir saya. Di lain saya dikasih saran, saya juga dikasih ulur tangan. Setibanya saya dari sana dan mendapat suatu ketua atau pengajaran, saya pulang ke tempat tinggalku yaitu di Desa Pangkalan Tengah. Di situ saya bercerita dengan istri saya agar maulah pindah ke sana, rumah dan tanah yang di sini kita jual. Tapi istri saya tidak mau. Dia menjawab, apalah artinya kita pindah ke sana, Mas? Seandainya pun kita kaya, seandainya pun kita sukses di sana, kelak suatu saat kalau orang tua kita sakit, kita itu dikabari, nah di bang ayah sakit, kita pulang. Sesampainya kita di rumah kedua orang tua kita sudah dikebumikan. Apa arti dari kebahagiaan kita ini, Mas? Itulah yang dibilang dari istri saya.
Dan akhirnya saya berpikir ulang, betul juga, apa artinya aku pergi dari desaku kalau pun aku di sana nanti aku tidak bisa berdekatan dengan kedua orang tuaku, yaitu ayah dan ibu. Terutama memang orang tua kami berdua masih utuh semuanya. Dari situ saya bingung lagi, mau mesti kemana saya harus mulai untuk bangkit. Dari situlah tanpa disengaja aku berserah diri kepada Tuhan. Ya Allah, kirimkanlah malaikatmu kepadaku agar bisa membimbingku menjadi minimal menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan bisa membahagiakan istri dan anak-anakku, yang terutama bisa membuat bangga kedua orang tuaku dan merasa bahagia untuk mereka yang telah melahirkan aku. Tanpa disadari beberapa hari kemudian datanglah orang yang tadinya biasa, umurnya masih di atas aku lah, sekitar 20 atau 25 tahun lah di atasku. Dia berjumpa denganku, dia bertanya, "Kulihat dirimu semakin hancur. Apa sebabnya sehingga kamu bisa seperti ini?" Lalu aku jawab, "Kehidupanku sangatlah ribet. Aku gagal ekonomi. Bahkan aku terutang lebih parahnya. Utang besarku aja 250 juta, itu lain utang kecil. Bagaimana saya bisa melunasi utang-utang sebesar itu?" Jadi dia menjawab, "Tak ada yang mungkin yang bisa terjadi. Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Udah, nanti malam saya akan bermain di rumahmu. Saya ingin bercerita panjang denganmu." Itulah kata beliau. Dari situ dia memang benar-benar datang, dan dia mengucapkan salam ketika mau masuk, dan saya persilakan masuk. Dari situlah dibukalah suatu cerita. Kata pertama, dia itu menanyai kepada aku dan istriku, terutama kepada diriku, ditanya, "Mam, apa kekurangan istrimu bagi dirimu?" Itulah pertanyaan yang selalu teringat di dalam diriku. Lalu aku jawab, "Ada 3 hal yang tidak kusukai dari sifat istriku. Yang pertama, setiap aku membawa rezeki, istriku itu tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Jadi dalam hidupnya itu tidak ada rasa bersyukur. Itu satu. Yang kedua, setiap apa yang menjadi inisiatif aku untuk mendirikan suatu usaha, dia tidak pernah mendukung. Dia selalu bertanya kepada ibunya terlebih dahulu. Jadi saya itu dianggap seperti apa? Itu yang dibilang. Dan yang ketiga itu tidak bisa disebutkan karena itu terlalu pribadi. Aku jawab seperti itu. Setelah dia bertanya kepadaku, dia bertanya kepada istriku. Tika, nama istriku kan Sartika, panggilannya Tika. Tika, apa kekurangan Imam Syafi'i bagi dirimu? Jadi istriku menjawab, dia itu bang sering keluar malam, pulangnya larut pagi, bahkan paginya itu awal. Jadi aku itu merasa sendirian. Jadi setelah ditanya satu-satu, lalu kembalilah dia bertanya kepadaku, "Udah tahu kalian satu sama lain apa yang menjadi kekurangan kalian?" Jadi aku mau bertanya kembali balik kepada Imam Syafi'i, apa tanggapanmu tentang kekuranganmu yang dibilangkan oleh istrimu? Saya menjawab, saya pergi bukan melatihkan rasa tanggung jawab
Saya sadar saya itu picky terlalu awal. Bahkan setiap perbuatan apapun, aku selalu permisi kepadanya. Bang, kalau abang tidak percaya, boleh ditanyakan langsung kepadanya bang. Setiap perbuatan apa, aku selalu izin sama dia. Tapi dia yang tidak pernah selalu menganggap aku ada. Jadi dari situ saya memberikan suatu alasan saya kenapa saya keluar lebih awal, pulangnya larut pagi. Saya menjawab, saya sadar bang, saya gagal ekonomi. Setiap kami duduk bersama, membuka suatu perihal cerita, itu ujung-ujungnya amarah bang. Kalau orang sudah kebelut sama yang namanya ekonomi, itu pasti timbulnya amarah. Jadi watak saya itu adalah keras. Saya itu adalah seorang pemarah. Saya ringan tangan. Karena saya sadar akan sifatku dan watakku, maka untuk mengelakkan hal yang tidak saya inginkan, setiap dia mulai membuka cerita dan suasana memanas, saya lebih baik pilih pergi. Di setiap pergiku, yang kerjakan itu tadilah minum, gabung bersama kawan. Harapan saya bisa mendapat saran, atau pada dasarnya yang gitu-gitu aja dan biasa-biasa saja. Barulah dia bertanya kepada istriku, mudah kau dengarkan apa jawaban dari yang kau keluhkan itu ketika dari suamimu. Apa kau sudah bisa menerima alasannya? Dia bilang sudah. Jadi giliran istri saya ditanya kembali, jadi seandainya Imam Syafi'i saya ajak kerja bersamaku dengan memelihara kambing, dan seandainya dia membawa uang pulang 5.000 perak, kira-kira gimana? Dia menjawab, uang 5.000 perak mau dapat apa bang? Mana bisa dibagi? Lalu dijawab sama abang Kasta, seberapa besar pun rezeki yang dibawa suamimu, seberapa kecil rezeki yang dibawa istrimu, itulah hasil keringat dia. Wajib engkau syukuri. Engkaulah yang membagi. Bagaimana itu bisa cukup? Minimal itu dicukup-cukupin. Namanya rezeki itu tidak ada yang tahu. Yang penting setidaknya dia itu udah ada usaha. Dari situlah ketahuan bahwasanya memang watak istri saya seperti itu. Dan semenjak dididik kasih seperti itu, kami ditanting, diberi arahan. Alhamdulillah dari situ adalah perubahan, dan pada akhirnya saya bisa bergabung dengan dia di suatu usaha, yaitu mengelola ternak kambing. Dan ternak dia itu kandangnya diberi nama TMB, dan saya anak didiknya, putra TMB. Dari situlah maka desa Pangkalunang yang bisa dibilang orang pertama yang mengkandangkan kambing tanpa harus diangon itu adalah beliau, Bapak Kastam TMB, dan anak didiknya itu putra TMB. Dan sampai sekarang kami masih bersama. Dulu sempat kami berpisah, saya ikut sama dia 1 tahun, dan saya berpisah. Saya membuka usaha sendiri, tiba-tiba saya merasa hancur lagi, dan dia datang kembali dengan tidak bosan-bosannya dan bertanya kepada saya membawamu dari dusunmu, tanah kelahiranmu Blok 9, pindah ke desa dusun 1B, desa Pangkalunang. Harapan saya itu kamu bisa bangkit. Tapi kenapa kamu tidak bangkit-bangkit? Saya sebagai pembimbingmu, saya merasa gagal karena saya menganggap dirimu itu bukan siapa-siapa lagi, bukan orang lain, bukan siapa lagi. Kamu sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Itulah kata-kata beliau. Jadi dari situ beliau menyarankan saya untuk membuat rumah dengan cara membayar nyicil.
dan cara mendirikan rumahnya itu tidak terburu-buru. Nah, dari demikian kita bersambung karena waktunya sudah terlalu panjang kali, nanti teringatnya sangat membosankan, jadi saya tutup sampai di sini dulu dan kita sambung cerita tentang diri saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang peternak, bagaimana saya bisa sampailah ke ini. Memang belum sukses sekali, bukan saya membanggakan diri, karena semuanya itu kita itu hanya berupaya, rezeki itu Allah yang mengatur, kita hanya cukup menjalani dan berusaha dan mensyukuri apa yang kita punya. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.